Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat sore, selamat datang dan salam sejahtera untuk semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Mudah-mudahan semuanya sehat Iya. dimanapun berada. Oke, selamat datang di IG Live Bisa Pajak, bicara santai pajak. Pajak. Bersama kami, saya Rini. Saya Fahrizal atau bisa dipanggil Icang. Kami adalah penyuluh pajak di KPP Madya Bandar Lampung. Hari ini kita akan membahas sebuah topik nih yang mungkin kawan pajak semuanya suka penasaran nih Mas Ica. Atau mungkin belum tahu malah. Belum tahu, Iya. malah kadang, bisa ya Iya. gitu kan. Yaitu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak sesuai pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Nah, di sini juga ada aturan terbarunya terkait dengan permohonan pengurangan sanksi administrasi itu Mas terbaru Icang. ya, Iya. 2024. Baik. Ada di PMK 118 tahun 2024. Oke. Dan untuk mengajukan permohonan ini adalah salah satu dari haknya wajib pajak. Jadi wajib pajak tuh nggak cuma wajib aja gitu Ada kan. haknya juga. Ada haknya. Dan banyak yang nggak tahu. Benar, demi azas keadilan yang Betul sekali. dianut oleh perpajakan di Indonesia seperti itu. Mantap nggak? Mantap sekali. Kenapa sekarang topik ini kok kayaknya perlu kita sampaikan Betul nih sekali. kepada wajib pajak? Betul. Sebenarnya apa ya? Seperti yang disampaikan Ibu Rini tadi itu sebenarnya lebih kepada keadilan. Keadilan yang ingin disampaikan kepada wajib pajak. Cuma memang wajib pajak ini karena keterbatasannya, karena kesibukannya, mungkin banyak yang nggak tahu ya ternyata kalau wajib pajak ini ada hak-hak. Apalagi ditambah sedang kondisi saat ini yang konteks sedang kita bersabar ya Bapak Ibu ya, kendala-kendala makin akan tetap ada dan mudah-mudahan segera terselesaikan. Nah, hak-hak ini salah satunya ini adalah bagaimana teknisnya dalam PMK 118 tahun 2024 disampaikan Ibu Rini tadi itu tentang kalau saya salah, apakah saya punya hak, wajib pajak punya hak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi? Bisa dong, ada dong. Nah, jadi di sini ini Opos itu kami ingin membahas sedikit ya 15 menit sampai 20 menit lah. Jadi Opos itu untuk yang lebih lengkapnya nanti bisa datang ke KPP Madya atau KPP terdekat atau KPP di mana Bapak Ibu terdaftar. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan tentang pengurangan sanksi. Seandainya Bapak Ibu dapat sanksi, dapat denda, dapat apalagi ya Bapak Ibu ya, bunga atau kenaikan dari kantor pajak dalam bentuk biasanya STP atau denda atau bunga yang melekat pada SKP. Bapak Ibu sebenarnya punya hak untuk mengajukan permohonan penghapusan. Itu hak loh. Dan kalau nggak tahu ya lewat-lewat saja gitu loh. Karena secara teknis ada batasan waktunya kapan meminta hak itu. Oke. Nah, permohonan ini biasanya berlaku untuk sanksi administrasi yang tercantum seperti yang saya sampaikan tadi. Ada SKP, ada STP, atau yang PBB. SKP, STP, PBB bisa Anda minta. Oke, nah sanksi ini dikurangi atas denda dan bunga dan kenaikan. Syaratnya harus ada alasan yang sah dong. Dan sebenarnya bukan hanya alasan yang sah ya, alasan yang masuk akal atau bahkan bisa dibuktikan ya Bu Rini ya. Lebih tepatnya kalau kita bicara perpajakan adalah alasan finansial dong pastinya. Alasan berkaitan dengan data uang atau angka. Nah, itu lebih bisa disebut keabsahannya. Jadi bukan karena apa ya? Karena memang kesalahan yang sudah disengaja Anda meminta. Nah, itu sepertinya walaupun diminta, haknya tetap bisa dimintakan, tapi ya keputusan ada di Kanwil itu. Gitu Ibu Rini. Ya, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Icang ya tentang sanksi administrasi apa saja yang bisa diajukan pengurangan, kemudian terkait dengan keputusan yang seperti apa gitu kan. Nah, saya mau kembali lagi nih, mau memberikan informasi bahwa
Dasar hukum tadi yang sempat saya spill di Mm-mm. awal, Mm-mm. yaitu pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP itu menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi karena khilaf, Mas. Hilaf. Ini kayaknya jawaban defaultnya bapak-bapak ini. Aku hilaf gitu kan. Jadi karena kehilafannya ya. Nah, kemudian atau hal-hal tertentu di luar kendalinya. Nah, tadi Termasuk kortek dong. mungkin nanti ada lagi. Bisa. Ya, nah ngomong-ngomong tentang korteks nih kawan Mm-mm. pajak, untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi itu sudah bisa dilakukan lewat korteks. Lebih mudah dong. Lebih mudah banget. Nggak perlu datang ke kantor pajak Nggak berarti. perlu Wah, ketemu enak sama banget Pak berarti. Icang. Ya, Lebih jadi enak berarti. bener. Jadi kawan pajak tinggal masuk ke korteksnya kawan pajak seperti biasa. Iya. Masuknya lewat apa? Di bagian layanan. Bener. Di Enggak, administrasi. loginnya lewat loginnya nih. lewat nih. Iya. Iya. Kadang Login masih ya. ada yang suka lupa loh. Lewat perusahaan ya. Iya. Perusahaan tuh nggak pernah digunain lagi Bapak Ibu ya. Benar, Jangan lagi. hanya untuk melihat saja. Tuh. Jadi kawan pajak masuk lewat nih, kemudian impersonating Personate ke perusahaan. ke perusahaannya. Kalau misalkan mau mengajukan ketetapan atas perusahaan Atas ya, perusahaan. gitu. Kalau atas pribadi langsung. Iya. Kemudian masuk ke layanan Bagian ya. layanan. Layanan perpajakan. Perpajakan. Kemudian layanan Bagian administrasi. Kemudian silakan pilih ada tanda search ya. search, pilih. Nah, di situ Anda nanti akan di Keberatan apa ya? dan non keberatan. Iya, Memang itu. judulnya bukan pengurangan Bukan. ya. Kawan pajak bisa pilih bagian keberatan dan non keberatan. Kodenya AS.26. Nah, 2603. Iya, yang kemudian akan muncul apa sih itu pilihan berikutnya Pilihan-pilihannya. AS.26 strip 03. Nah, dipilih yang Betul. itu. Jadi kata kuncinya adalah keberatan dan non keberatan. Nanti kalau kita sudah pilih itu akan ada muncul sub menu berikutnya, Betul. yaitu ada keberatan, ada juga pengurangan sanksi, kemudian ada Pembatalan. lagi pembatalan, STP, keberatan. SKP seperti itu. Iya. Nah, kawan pajak pilih yang nomor 3 yaitu pengurangan Dan sanksi penghapusan sanksi administrasi. administrasi. Ada kodenya kok ya, kalau nggak salah 361A seperti itu Betul. ya. Betul Ah, sekali. Jadi itu sebenarnya sangat mudah. Seperti Oh iya, satu hal yang penting lagi menurut pasal 23 yaitu wajib pajak itu boleh mengajukan permohonannya maksimal 2 kali. Nah, maksudnya maksimal 2 kali itu adalah seperti ini. Bapak Ibu mengajukan permohonan nih ke kami nih. Alasannya karena tidak tahu contohnya. Pak, saya mengajukan permohonan apa sih itu pengurangan sanksi, saya dapat STP sanksi nih Pak. Saya nggak tahu nih kalau seharusnya lapornya tanggal segini atau bayarnya tanggal segini. Nah, Ibu hanya memberikan alasan karena saya tidak tahu. Biasanya kalau alasan tidak tahu itu jarang dipertimbangkan Bapak Ibu. Karena apa sih itu kurang mendasar alasan yang dibuat. Nah, biasanya itu akan ditolak oleh Kanwil. Nah, permohonan itu ditolak. Nah, maksudnya boleh mengajukan 2 kali adalah setelah pengajuan pertama itu Bapak Ibu boleh mengajukan lagi. Kami kasih jangka waktu, kami kasih kesempatan 2 kali. Ngajuin lagi Pak, tapi alasannya saat yang kedua ini tolong yang benar-benar Pak. Tolong yang benar-benar alasannya benar-benar. Contoh Bapak Ibu mengajukan karena alasan apa? Karena alasan apa sih itu ada kendala sistem atau ada kendala ketika pelaporannya tidak dapat dilakukan ketika deadline. Silakan diajukan. Nah, itu jangka waktu pengajuannya dari keputusan pertama itu adalah 3 bulan. Jadi jangan lewat 3 bulan dari keputusan pertama. Jadi harus menunggu keputusan itu Kita terima. kita terima dulu, kemudian dalam jangka waktu 3 bulan ketika keputusannya itu ditolak, kawan pajak masih bisa mengajukan 1 kali Kedua lagi. Jadi 1 Seperti- kali lagi. Jadi 2 kali. Habis itu ditolak lagi, ya udah wassalam. Jadi kesempatannya sudah nggak ada, haknya sudah Bapak Ibu ambil 2 kali dan 2 kali memang ditolak dan dasar penolakannya sudah kuat dari kami, maka kesempatan opos itu berikutnya sudah nggak ada.
seperti itu. Betul. Dan kawan pajak juga harus tahu juga nih Mas Icang, kalau permohonan pertama itu tidak ada jangka waktunya, berbeda dengan keberatan. Iya. Kalau non keberatan, jadi permohonan pengurangan penghapusan ini, sanksi administrasi ini adalah masuk kategori non keberatan ya kawan Iya. pajak. Nah, untuk non keberatan itu tidak ada jangka waktunya dari jatuh tempo ketetapan. Hanya saja permohonan kedua itu ada jangka waktunya 3 bulan 3 setelah SK keputusan diterima. diterima. Betul. Seperti itu. Jadi sudah paham ya Iya. bahwa fasilitas ini, hak ini bisa diajukan kapan saja Bisa, silakan. dan bisa diberikan kesempatan selama 2 2 kali. Betul. Nah, kalau begitu pasti kawan pajak pengen tahu dong syarat-syaratnya seperti apa ya kan. Ini pasti dong, nggak mungkin ngajuin aja gitu kan. Ada syaratnya kawan pajak. Yang pertama, permohonan itu diajukan paling banyak 2 kali, tadi sudah di-spill ya sempat. Kemudian satu permohonan itu diajukan untuk 1 SKP Betul. atau STP atau Jangan keroyokan ya Bapak Ibu. ya ketetapan. Apalagi kalau kawan pajak mengajukannya di Kortex. Betul, satu-satu. Itu pasti dia akan minta nomor STP atau Betul. nomor SKP-nya. Jadi Di Kortex lebih enak lah. rapi. Lebih rapi ya Nggak secara ada kemungkinan administrasi. salah kalau di Kortex. Betul. Oke. Kemudian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ini untuk yang mengajukan secara manual. Kadang-kadang memang ada kendala, Kesulitan. misalkan ada kendala apa? Sinyalnya susah. Ada kendala sistem atau Iya. memang wajib pajaknya belum memiliki Kortex, Iya. tapi harusnya sudah punya semua Iya. kalau sekarang ya kan. Gitu. Betul. Tapi ini kan pengecualian ya ketika, Kondisi tertentu. Iya, betul. Ketika tidak bisa dilakukan melalui Kortex, kawan pajak bisa mengajukan secara manual tertulis ke KPP terdaftar ya. Betul. Bukan ke KPP mana aja, tapi ke KPP terdaftar. Terdaftar. Nah, di formulirnya itu kawan pajak bisa mencari formulir di PMK 118/2024 seperti itu. Iya. Ya, kemudian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut wajib pajak beserta alasannya. Misalkan sanksinya menurut saya 0 gitu kan. Boleh. Boleh aja, tapi Namanya minta disebutkan. Namanya mau Sebutkan. Sanksinya cuma 5.000 aja, Bu, gitu. Bisa gitu, silakan saja. Nanggung amat, 0 aja sekalian. Iya. Nah, kemudian disampaikan ke KPP terdaftar dan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ini ditandatangani oleh bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Ini untuk yang manual ya. Ya. Nah, ini ada satu lagi nih yang menarik nih. Harus melakukan pembayaran atas pokok ketetapan. Kok harus bayar? Iya, karena begini, ketetapan itu kan ada pokok, ada bunganya. Yang kita ajukan untuk keringanan ini kan bunganya atau denda administrasinya. Nah, yang pokok itu wajib untuk dibayar di aturan terbaru. Masih penasaran nggak Bapak Ibu? Kalau masih penasaran, tunggu tayangnya Jangan lupa, besok. Jangan lupa. Untuk yang ini kami nggak akan membahasnya lebih Iya, dalam. jangan lupa tonton IG live KPP Madya Bandar Lampung @pajakmadya Bandar Lampung besok jam 16.00 Sore jam ya, 16.00 betul. oleh Bapak Medi dan Pak Chandra. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa tetap mengikuti informasi yang ada di Iya, IG atau informasi yang ada betul. dari resmi dari kita. Biar Bapak Ibu kalau memang memiliki hak itu mengajukannya nggak salah. Kan nggak enak sudah ngajuin, kita pengen berharap untuk diterima, ternyata hanya salah karena salah menulis proporsional. Kan formil banget tuh, nggak enak banget tuh. Iya kan? Betul. Jadi tadi Mas Ijang sempat nyeletuk tentang proporsional. Jadi ada juga perhitungan secara proporsional. Nah, ini hal baru ini Bapak Ibu.
kawan pajak semua, ini hal baru dan besok akan dibahas oleh rekan kami Iya, Mas Medi sama Mas Chandra betul. di IG Live juga di KPP Madya Bandar Lampung. Jangan lupa kalau misalkan pengen tahu informasi lebih lengkapnya, jangan lupa besok Iya. nonton IG Live-nya. Oke. Iya. Oh iya, tadi Mbak Rini nyinggung tentang Heeh. lampiran C ini. Tentang yang PMK 118. PMK lampiran C ini apa sih itu adalah eh, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Format ini untuk menjelaskan alasan pengajuannya. Nah, jadi apa ya Bapak Ibu ya, anggap saja Bapak Ibu ini permohonan ini dianggap adalah sedang ingin meminta sesuatu kepada wajib pajak karena kesalahan tadi yang disengaja atau tidak sengaja atau bahkan mungkin karena musibah. Kita kan tidak tahu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ternyata tidak bisa laporan SPT contohnya, akhirnya kena denda. Tapi ternyata alasannya Bapak Ibu terkena musibah. Bandar Lampung akhir-akhir ini sering banjir loh. Siapa tahu kan dokumen laptopnya kebawa banjir kan. Itu kan musibah Bapak Ibu. Iya kan? Nah, Bapak Ibu mengajukan kepada kami. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu bagaimana membuktikan bahwa memang laptopnya hilang karena kena banjir. Nah, itu biasanya kalau ada alasan kuat apalagi dari pihak ketiga, itu jauh lebih bisa diterima dan kemungkinan dikabulkannya semakin besar. Maksud saya, kalau memang, kalau contoh yang paling gampang kan kalau seandainya terjadi kebakaran nih, amit-amit kalau itu ya, kebakaran, ya kan laptop kita yang biasa kita gunakan untuk kerja, data-datanya dari situ terbakar. Nah, biasanya kan kita mengajukan atau meminta membuat laporan kepada pihak ketiga, kepolisian contohnya, laporan kebakaran. Nah, kalau ada laporan itu Ibu, itu dasar yang cukup kuat, alasannya cukup kuat untuk bisa diajukan. Itu salah satu contoh alasan Bapak Ibu ya. Alasan yang lain kalau Bapak Ibu bisa meminta atau mendapatkan dokumen penguat dari pihak ketiga, itu sangat bagus sekali. Ya, Sangat jadi kuat dokumen gitu loh. pendukung ya. Iya, bisa disampaikan di alasan beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung. Itu bagus sekali. Kalau Anda ingin mengajukan hak itu, lampirkan. Nah, itu maksud dari lampiran C tadi. Ya, Gitu. kemudian setelah permohonan itu semuanya sudah diajukan, maka kami petugas pajak akan meneliti permohonan Bapak Ibu, dan yang melakukan tugas untuk meneliti itu ada di Kanwil ya. Betul Ada di sekali. Kanwil. Kami hanya Nah, meneruskan Bapak Ibu. iya, Meneliti betul. formilnya saja. Memang diajukannya ke KPP, tapi diprosesnya melalui penelaah keberatan Betul. di Di Kanwil. Kanwil. Keputusannya Seperti juga dari Kanwil nanti Bu. Cap betul, Kanwil. nanti capnya adalah cap dari SK Kanwil. Kanwil langsung, bukan SK dari Jangka KPP. waktunya penyelesaiannya ada di 6 bulan ya 6 Mas bulan Wijaya? ya, betul masih 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Bisa kurang dari 6 bulan. Iya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal tunggu saja hasil keputusannya. Jika memang masih belum puas, bisa mengajukan lagi. Jangan Yang lupa kedua, jangan lewat dari 3 3 bulan bulan. seperti itu. Nah, itu baru kesempatan bagus-bagusin alasannya Bapak Ibu, kuat-kuatin alasannya. Betul. Gitu. Nah, semua itu intinya kawan pajak itu mendapatkan fasilitas itu semua karena adanya rasa keadilan dalam berpajakan yang diberikan oleh negara. Jadi tidak hanya kewajiban saja, tapi haknya juga dipenuhi. Betul Seperti sekali. itu. Oke, kayaknya itu udah cukup ya. kayaknya. Jangan lupa kawan pajak semuanya untuk menyaksikan detail untuk tata cara pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang akan disampaikan oleh rekan kami Mas Medi sama Mas Chandra di IG Live besok hari Betul. Jumat di jam yang sama, mungkin kalau tidak ada perubahan ya, Mudah-mudahan. karena hari Jumat itu biasanya thanks God it's Friday gitu kan, bisa saja jadwalnya bisa saja maju, tapi nanti pasti diinformasikan melalui Instagram resmi KPP Madya Bandar Lampung. Di follow ya Bapak Ibu sekalian ya, Ya. kawan pajak semuanya di follow IG Madya KPP Madya Bandar Lampung. Biar dapat informasi terupdate. Oke, begitu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pembahasan Ibu kita hari semuanya. ini semoga menjadi ilmu bagi kita semuanya terkait dengan pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Baik, terima kasih Terima semuanya. kasih, Bapak Ibu Sampai semuanya. ketemu Sampai di ketemu IG di IG Live Live. Bisa Bisa Pajak. Pajak. Bicara santai pajak. Bersama kami para penyuluh di KPP Madya Bandar Lampung. Selamat sore, Selamat sore beraktivitas semuanya, kawan kembali. pajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.